angkat hati bagi Tuhan. Ku angkat hati, katakan ku pandang Engkau. Ini isi hati kami Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan beri lagi kepada kami semua sebagai seorang wanita, ladies yang sungguh mau melayani Tuhan lebih lagi. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana kami belajar bagaimana Hawa mengalami kegagalan dalam kehidupan, tetapi dari kegagalan atau kejatuhan ada satu pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bapa yang di sorga, urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan, agar supaya pada saat kami mendengar, kami boleh mendapatkan sesuatu daripada Engkau, sehingga kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terpuruk di dalam kegagalan kami, tetapi kami bangkit kembali menggapai harapan yang sudah Tuhan beri kepada kami. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar supaya Roh Kudus yang akan membimbing hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya para ladies. Saya yakin dan percaya kita semua di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, atau pasti kita pernah membuat kesalahan di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini kita ada dalam fase tersebut, nah menurut saya ini akan sungguh amat luar biasa. Firman Tuhan ini akan membuat memberikan satu paradigma yang baru kepada kita semua, sehingga bagaimana kita dari yang namanya kegagalan atau yang namanya kejatuhan, kita bangkit kembali untuk menggapai pengharapan yang baru yang sudah Tuhan beri. Dan yang namanya gagal atau berbuat salah itu adalah bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu adalah sesuatu yang normal. Akan tetapi bukan hal yang normal kalau kita tetap stay atau kita tetap tinggal atau kita tetap terpuruk di dalam kegagalan. Atau bahasa gaulnya saat ini adalah kita itu nggak bisa move on. Nah, jadi terkadang dan kebanyakan menurut saya dunia atau orang sekitar kita atau semua yang berada di lingkungan kita eh, banyak hanya akan mengingat kesalahan kita. Karena pada dasarnya manusia itu bukan positive mind, tapi kebanyakan kita adalah negative mind.
Ada peribahasa yang saya ingat mengatakan seperti ini. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Atau kebaikan yang begitu banyak terhapus dengan satu kejahatan. Itu manusia. Tapi Tuhan kita itu beda. Tuhan itu melihat lebih jauh dan Tuhan itu melihat potensi yang ada dalam hidup kita, ladies, untuk kita ini harus bangkit, belajar dari kegagalan, belajar dari kejatuhan, supaya kita ini menuju kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua dari kita sebagai seorang ladies, kita ini ada karena termasuk di dalam bagian rencana ilahinya daripada Tuhan. Nah, hari ini sama-sama saya terpanggil untuk mau membagikan kebenaran firman Tuhan melalui sosok yang namanya Hawa atau Eve. Jadi kita mau belajar dari seorang wanita atau seorang Hawa yang sering disalahkan oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena Hawa kita jatuh dalam dosa. Karena Hawa kita terlahir dengan dosa asal dan lain-lain sebagainya. Coba kalau Hawa itu hari itu tidak dia taat sama Tuhan. Dia tidak mendengar iblis yang menggoda dia, pasti kita tidak akan seperti ini. Jadi semua orang boleh dibilang menyalahkan. Tapi saya percaya tidak ada satu kegagalan, tidak ada satu kejatuhan tanpa seizin daripada Tuhan. Pasti ada rencana daripada Tuhan buat orang yang sedang gagal, orang yang sedang jatuh, kalaupun itu memang kesalahan kita sendiri. Asalkan bagaimana kita bisa bounce back atau bagaimana kita bisa bangun kembali dan kita bisa mengintrospeksi diri. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya bisa jatuh? Pasti ada yang Tuhan ingin saya belajar dari pengalaman saya ini. Nah, jadi yang namanya Hawa, kegagalan daripada Hawa itu sebenarnya banyak sekali menyimpan pelajaran yang amat berharga untuk kita semua sebagai seorang perempuan. Nah, kalau saat ini ladies kita sedang berada dalam fase yang gagal atau boleh dibilang bahasa Inggrisnya kita sedang ada dalam hard time. Jadi waktu yang sangat sulit. Nah, ini adalah firman untuk kita semua bagaimana kita ini untuk move on ataupun bagi yang saat ini dalam fase yang tidak gagal, tidak jatuh, sedang happy ending story, happy. Jadi firman ini adalah perbekalan untuk kita pada saat kita mengalami fase yang namanya kegagalan atau kejatuhan. Karena saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal atau tidak pernah jatuh. Jadi anggaplah ini adalah perbekalan sehingga pada saat kita jatuh, kita bisa bounce back kembali dan kita tidak terpuruk dan kita tidak tinggal diam di dalam kegagalan tersebut. Nah, belajar dari kejatuhan Hawa, maka kita itu harus waspada. Kita selalu harus waspada, kita harus taat, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, cerita kejatuhan Adam dan Hawa ini bukan sekedar cuman kisah lama dari perjanjian lama. Tapi ini sebenarnya adalah cermin kehidupan dari kita semua saat ini dengan mungkin bentuknya yang berbeda. Nah, dari kisah ini kita belajar bagaimana dosa itu bekerja. Bagaimana manusia atau kita bereaksi terhadap temptation, godaan atau dosa tersebut dan bagaimana Allah Tuhan kita menunjukkan kasih-Nya walaupun mungkin kita berkali-kali kita gagal, berkali-kali kita jatuh karena ketidaktaatan kita terhadap Tuhan. Poin saya yang pertama, Hawa adalah ciptaan Allah yang mulia. Ladies, manusia, saudara dan saya, kita semua ini adalah ciptaan Allah yang mulia.
Kita lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dan kemudian disambung ke 21 sampai dengan ke 22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian kita langsung ke ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu atau Adam tidur nyenyak. Ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi kata penolong di dalam kitab Kejadian ini adalah bahasa Ibraninya ezer. Nah, kalau kita lihat lagi arti dari ezer ini, itu berarti adalah menunjuk kepada bantuan yang kuat dan penting. Itu bukan bawahan atau bukan asisten. Jadi ternyata kita ini sebagai perempuan diciptakan, diambil dari rusuknya Adam itu sebagai penolong yang kuat dan yang penting. Jadi kita ini ladies sebagai seorang ciptaan Tuhan yang sangat penting, yang sebagai penolong yang kuat untuk suami kita atau untuk partner kita. Dan menariknya, kata yang sama, kata penolong dalam kitab Kejadian atau bahasa Ibrani adalah eser, itu ditemukan dalam perjanjian lama juga di dalam kitab Mazmur, di mana pemazmur atau Raja Daud juga mengatakan bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Kata penolong di sini sama, ternyata juga dari kata ezer, di mana Tuhan adalah penolong yang kuat, penolong yang penting untuk kita sebagai manusia. Ternyata kata eser yang dipakai oleh pemazmur ini sama dengan kata penolong, jadi yang menunjuk atau merujuk kepada Allah, kepada Tuhan, sama dengan kata penolong yang merujuk kepada kita sebagai wanita waktu kita diciptakan. Nah, jadi sungguh-sungguh amat luar biasa. Berarti kita hari ini belajar bahwa ternyata Hawa atau kita ladies diciptakan oleh Tuhan itu untuk, jadi kita bukan bawahan, tapi mitra yang kuat, penting dan penopang bagi pria. Nah, ini kita benar-benar harus imani dan kita harus mengerti agar supaya kita itu punya yang namanya confident dan kita menghargai. Kita ini sudah diciptakan secara spesial. Kita bukan bawahan, kita bukan keset kaki. Tapi kita adalah sosok yang penting, penolong yang kuat, mitra yang kuat di dalam rumah tangga kita. Nah, jadi ini mengangkat nilai wanita sebagai penolong yang mulia dan berdaya, bukan yang tidak berdaya. Jadi bukan sekedar pembantu atau orang kedua. Jadi kita ini harus sadar bahwa nilai kita ini sangat tinggi juga di hadapan daripada Tuhan. Kita nilai kita itu tinggi dan kita punya peranan yang sungguh amat penting di dalam satu perkawinan atau di dalam satu rumah tangga. Khususnya kita sebagai perempuan, mungkin bukan hanya rumah tangga, tapi juga di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dan lainnya sebagainya. Jadi ingat ladies, setiap perempuan, setiap wanita diciptakan Allah dengan tujuan yang mulia dan berharga. Wanita diciptakan bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai bagian dari rencana ilahi. Jadi poin saya yang pertama, kita atau perempuan ciptaan Allah yang mulia. Yang kedua, Hawa, kalau kita belajar dari kisah daripada Hawa, mengalami kegagalan tapi tidak dibuang. Ingat, kita ini adalah value kita itu tinggi di mata Allah. Walaupun kita mengalami kegagalan, kita harus ingat, walaupun kita mengalami yang namanya terpuruk atau dalam kejatuhan,
kita itu tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Kita lihat di kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ingat ladies, di sini dari ayat ini kita belajar bagaimana iblis bekerja melalui tipu daya dan keraguan-raguan. Dari kita, makanya kita dibilang harus waspada. Iblis itu dia tidak langsung menyuruh Hawa berdosa, langsung makan. Enggak. Dia itu memutarbalikkan firman Tuhan dengan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan kemudian akhirnya membuat Hawa itu ragu-ragu. Bener nggak ya Allah ini baik untuk kami? Bener nggak ya Allah benar-benar mengasihi kami? Iblis itu dia bisa memakai firman Tuhan. Makanya saudara, kita harus benar-benar mengetahui firman Tuhan dengan benar. Agar supaya waktu diputar balikan, biasanya dia bermain-main dalam pikiran kita, atau bisa juga mungkin dari orang-orang di sekitar kita yang memutarbalikkan firman karena kita tidak mengerti firman, tidak belajar dengan baik firman, sehingga akhirnya timbul satu keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Di ayat yang kelima kita mulai lihat bahwa bagaimana iblis itu twist. Dia memutarbalikkan firman Tuhan di awal yang tadi dan di ayat yang kelima. Enggak, kamu tahu enggak bahwa Allah tahu waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Di situ keraguan-raguan mulai masuk di dalam hatinya Hawa. Begitupun dengan kita sebagai manusia. Nah, ayat yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, dari cerita ini, ladies, kita tahu Hawa tergoda oleh ular, makan buah yang dilarang Tuhan dan kemudian memberikannya kepada Adam. Dosa masuk ke dunia karena ketidaktaatan daripada mereka. Dosa awal adalah ketidaktaatan. Dan sering sekali ini terjadi kepada kita semua, ladies. Kerap kali waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, di gereja kita baca firman apapun itu, ataupun sedang kita dihadapkan dalam situasi tertentu di mana kita harus meresponi, di situ kita mulai tidak taat kepada firman karena kita memakai apa yang merupakan pemikiran kita sendiri. Menurut saya tidak perlu untuk melakukan firman itu. Saya tidak perlu untuk mengampuni dia. Saya tidak perlu untuk berbelas kasih kepada dia dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi Hawa gagal menjalankan kehendak Allah karena ketidaktaatannya. Pertanyaannya adalah, apakah
jika seorang dari manusia tidak taat, apakah ada konsekuensinya? Jadi Allah itu adil. Setiap kali kita melakukan ketidaktaatan, maka pasti akan ada konsekuensinya. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah ada hukuman buat orang yang tidak taat? Iya, pasti ada konsekuensinya. Tetapi di sini kita belajar bahwa Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tuhan kita ini Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Walaupun kita sudah tidak taat sama Tuhan, tapi Tuhan masih tetap memberikan satu janji kepada dalam hal ini Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah itu mengatakan kepada si iblis atau ular, dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dengan perempuan ini. Tetapi keturunan daripada perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa Hawa jatuh tetapi Allah tidak meninggalkannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua. Kadang-kadang, ladies, dalam kehidupan kita juga sama. Karena ketidaktaatan kita, maka kita jatuh di dalam dosa, atau kita gagal, atau kita terpuruk di dalam membuat keputusan yang salah mungkin dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kegagalan. Tapi hari ini kita belajar, don't give up. Kalau kita melihat ke belakang, sudah berapa kali kita gagal, kalau sampai dengan hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Karena kita sudah bangkit lagi. Kalau bayangkan pada saat yang lalu kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita dan kita tidak mau move on, mungkin kita nggak akan sampai dengan saat ini. Tapi hari ini kita belajar, when you gagal, pada saat kita gagal, don't give up. Belajar dari kegagalan itu, kita bangkit karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Satu hal yang harus kita ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Pakai kesempatan kedua itu karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak pakai kesempatan yang kedua. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita setiap manusia. Sehingga hari ini kalau kita dalam fase gagal, don't give up, move on, ingat tangan Tuhan atau Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang terpenting adalah kita tanya dan selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Poin saya yang ketiga, Hawa, waktu dia jatuh, waktu dia gagal karena ketidaktaatan, bahkan mereka diusir karena konsekuensinya. Karena Tuhan mengasihi sehingga Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden agar supaya mereka tidak mempunyai akses lagi pada waktu sudah dalam keadaan dosa, tidak punya akses untuk memakan buah kehidupan. Karena pada waktu sudah berdosa, akses kepada pohon kehidupan, maka selamanya kita akan berdosa. Sehingga karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, sehingga mereka itu mempunyai kesempatan kedua untuk bisa bangkit lagi. Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu atau Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat yang kedua,
Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dilanjutkan kepada Kejadian 4 ayat 25. Adam kemudian bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Pada waktu di dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 dan kedua, kita sama-sama tahu bahwa em, Hawa itu mempunyai dua anak, yaitu Kain dan Habel. Tapi kemudian Kain membunuh Habel dikarenakan jealous terhadap Habel. Nah, tapi kalau kita telusuri, waktu mereka ini sudah keluar dari Taman Eden, kita lihat bahwa Hawa itu sudah bangkit. Dia itu tidak mengingat masa-masa yang lalu di mana Allah membuang mereka. Tapi dia itu sudah bangkit dan dia mau untuk mengikuti apa yang menjadi rencana daripada Tuhan. Sehingga dia kemudian mempunyai keturunan. Karena itu perintah daripada Tuhan, beranak cuculah dan berkuasalah atas bumi ini. Jadi dia move on, melanjutkan hidupnya. Dia kemudian mempunyai anak, dua anak. Akan tetapi bayangkan kemudian, kalau kita menjadi seorang ibu, seorang Hawa yang mempunyai dua orang anak, dan anak ini kemudian saling jealous, bahkan satu anak membunuh anak yang lain, apakah kita seorang ibu tidak akan sedih? Dan kadang-kadang kalau kita sebagai seorang ibu, sometimes we blame, atau kita menyalahkan diri kita sendiri karena saya tidak bisa mendidik anak. Makanya saya gagal. Nah, bayangkan saudara, kalau seumpamanya kita ini terpuruk dengan kegagalan kita, tidak mau belajar sesuatu. Saya selalu memegang satu prinsip. Yang namanya kegagalan ataupun sesuatu hal yang tidak enak terjadi dalam hidup saya, kalau itu tetap Tuhan in control, tetap Tuhan berada di belakang layar. Artinya Tuhan izinkan karena ada hal yang Tuhan mau buat dalam hidup saya, sehingga saya itu harus belajar dari kegagalan saya, agar supaya saya bisa menjadi orang atau menjadi perempuan atau menjadi uh, um, um, manusia yang lebih baik lagi, sehingga semakin hari saya bisa semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi jangan sampai waktu kita gagal, kita itu nggak mau bangkit, harus bangkit. Nah, jadi Hawa bangkit menjalani hidupnya. Ia melahirkan Kain dan Habel, walaupun kemudian Kain akhirnya pergi, Habel mati, dan kemudian mereka punya anak lagi, Set. Nah, tragedi yang sangat besar ya. Tapi kemudian Hawa tetap melahirkan generasi yang baru. Nah, rasa sakit seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi Hawa never give up. Dia tidak give up dan dia percaya bahwa kehidupan itu harus diteruskan atau harus move on. Walaupun ada satu luka yang terjadi di dalam kehidupan dia. Nah, perempuan yang hebat, dan saya percaya semua kita ladies di sini adalah perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat bukanlah yang tidak pernah terluka, tapi perempuan yang hebat adalah perempuan yang tetap berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi bukan berarti perempuan yang hebat itu nggak pernah terluka, nggak pernah gagal. Tetap pasti akan ada karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang hebat itu adalah perempuan yang walaupun gagal, dia bangkit lagi dan dia tetap berjalan bersama Tuhan. Jadi kita ini benar-benar harus never give up. Bayangkan seperti saya ingat KFC atau Thomas Alva Edison. Berapa banyak kali mereka gagal di dalam melakukan percobaan-percobaan sampai kemudian mereka bisa sukses. KFC yang Kolonel Sanders sampai dia menemukan resepi yang sungguh luar biasa sampai saat ini semua kita pun menikmati. Can you imagine if he give up?
So that's why hari ini kita nggak boleh give up karena kita ini diciptakan spesial oleh Tuhan. Sepadan dengan pria, penolong yang luar biasa yang spesial. Dan kita ini mitra yang kuat untuk membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Jadi kita ini jangan pandang pandang remeh. Jadi kita jangan underestimate a lot of people. Deborah di dalam kisah di Alkitab seorang yang sungguh luar biasa. Jadi kita semua di sini wanita-wanita itu wanita yang hebat. Tapi bukan berarti wanita yang nggak pernah terluka, yang nggak pernah gagal, yang nggak pernah jatuh. Tidak. Perempuan yang hebat adalah perempuan yang tetap berdiri dan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jadi ladies, hari ini kita belajar dari Hawa bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang amat sangat berharga. Kegagalan itu bukan akhir dari cerita. Tuhan tetap memakai hidup kita untuk mewujudkan rencana besarnya Dia. Jadi jangan biarkan, ladies, kegagalan masa lalu itu menghapus masa depanmu. Artinya apa sih? Kalau kita lihat ke belakang terus, masa depan kita tuh bakal mungkin nggak ada. Tapi kalau kita belajar dari masa lalu, kita selalu melihat ke masa depan, saya percaya masa depan kita itu sungguh amat luar biasa. Saya sendiri sangat terberkati dan saya dari grup ini, grup ladies di gereja base ini, saya melihat bahwa dulu itu ada ladies yang tidak bisa ngomong. Saya sendiri termasuk yang nggak bisa ngomong. Tapi hari ini kita bisa dipakai Tuhan untuk benar-benar mewartakan Injil atau kita bisa menjadi pemimpin, koordinator di dalam gereja. Menurut saya itu sungguh amat luar biasa. Walaupun kita nggak punya pengalaman, tapi kalau kita selalu kita taruh di dalam kehidupan kita, di dalam kita punya pemikiran bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat spesial, yang sungguh kuat sebagai penolong untuk pria-pria. Jadi kita pasti akan maju terus. Kita pasti nggak akan merasa, saya nggak bisa lah. Saya nggak ada apa-apanya. Ingat, kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, kalau ada kemauan, kalau saya ada pepatah ya, Indonesia mengatakan, kalau ada kemauan di situ ada jalan. So, kita ini persiapkan dengan kita punya attitude, itu pasti Tuhan akan perlengkapi. Jadi kegagalan hari ini bukan akhir dari cerita. Tuhan tetap akan memakai hidup kita untuk mewujudkan rencana besarnya. Asalkan kita ini turut mau make an effort untuk ikut menjadi melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan biarkan kegagalan kita menghapus masa depanmu dan di tangan Tuhan kita semua bisa bangkit dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Jadi hari ini kalau kita semua, dan saya yakin kita yang cinta Tuhan, kita yang takut sama Tuhan, apalagi kita yang saat ini membangun karakter takut akan Tuhan, kita mau menjadi orang yang benar. 7 kali orang benar, namun ia bangun kembali. Jadi karena apa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi don't give up. Don't give up. Kalau Hawa give up saat itu, mungkin hari ini kita nggak ada. Cerita kita mungkin jadi lain lagi. Kita juga hari ini jangan give up. Karena Allah kita Allah yang tahu masa depan kita. Bahkan dikatakan rancangan Tuhan itu lebih baik daripada apa yang rancangan daripada kita. Apa yang kita nggak pernah pikir, apa yang tidak pernah terbersit dalam hati, itu yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Jadi hari ini kita belajar dari Hawa, don't give up, kita ini spesial,
bangkit dan move on, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Hari ini Tuhan, terima kasih kami belajar dari Hawa, perempuan pertama yang Tuhan ciptakan dengan tujuan yang mulia. Walaupun Hawa jatuh, Tuhan tidak meninggalkan. Ajar kami juga Tuhan, sebagai seorang perempuan, untuk selalu bangkit dari kegagalan, tidak terpuruk dengan kegagalan, tapi selalu never give up. Dan selalu percaya bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang besar atas hidup kami semua. Hamba mau berdoa, Tuhan, berkatilah setiap wanita, setiap ibu, setiap saudari kami hari ini, agar hidup mereka menjadi saluran kasih dan pengharapan di dunia ini. Biar kiranya firman yang sudah kami dengar hari ini, Tuhan, menjadi satu pemicu kembali, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, agar supaya semakin hari kami menjadi wanita yang sungguh amat hebat di mata Engkau. Wanita yang sungguh menghargai bagaimana kami yang sudah diciptakan secara spesial untuk rencana-Mu ya Tuhan. Pakai kami terus Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Karena kami ini adalah wanita-wanita yang sudah dipilih, yang sudah spesial, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita letakkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu mudah, tetapi menjaga hati itulah yang paling sulit. Sehingga sekali lagi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa dan di dalam nama Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengerti semua masalahku, Tuhan sediakan yang terbaik bagi